Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Perempuan Bicara Digitalisasi Supporter Bola. Saya ke Ibu Ahmad terlebih dahulu. Pemerintah akan mencanangkan digitalisasi supporter dengan tentu saja menerapkan database bagi supporter sepak bola di Indonesia. Bagaimana kemudian pandangan Ibu Ahmad terkait hal itu? Iya, itu lebih baik ya untuk digitalisasi untuk supporter khususnya di seluruh Indonesia yang sebagai supporter, di mana sudah database-nya sudah ada. Jadi pada saat nanti pertandingan di stadion, tentunya supporter itu ya disesuaikan dengan database-nya. Jadi sudah tercover gitu di PSSI, yang maksudnya tercover di pusat maupun di daerah masing-masing. Jadi itu perlu sekali untuk database, karena sebenarnya itu kalau kejadian kemarin itu kan dipakai digital juga, tapi mungkin over itu digital yang digunakan di Malang sebenarnya kan penjualan tiket itu secara online. Yang jelas itu supporternya juga sesuai dengan kapasitas yang ada, tapi kan namanya kita sebagai supporter yang lain tuh dibawa juga keluarganya, anak-anaknya dan orang tua dan sebagainya, kan melebihi kapasitas. Oke. Iya. Kelebihan dengan adanya database ini yang kemudian amanat dari FIFA yang dilayangkan kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Bagaimana kemudian pandangan Ibu Ahmad terkait hal itu? Iya, dengan dicanangkan database untuk supporter tentunya pada saat pertandingan tetap insya Allah mungkin pasti berjalan dengan lancar. Kelebihannya seperti apa Bu dengan adanya database ini? Dengan adanya database, kelebihannya tentu banyak ya, maksudnya ada beberapa yang memang kalau menggunakan dengan database yang pertama, kita bisa tahu bahwa supporter yang mana kan dilihat itu dari datanya, ya pasti alamatnya, semuanya, jenisnya, jadi bisa ada di situ, bisa dipilah-pilah, ini mungkin yang laki-laki, ini perempuan, dewasa, itu kan begitu kalau untuk database. Tapi kan mungkin juga untuk ke depan mungkin anak-anak jangan diikut sertakan lah, misalnya yang anak-anak ya mungkin kalau kan yang, tapi ya namanya anak-anak juga pasti gila bola kan, semua anak orang tuanya juga mengikut sertakan kalau untuk anak-anak sebagai untuk melihat bahwa saya masuk dalam stadion ya, di dalam stadion untuk ikut sebagai supporter sekaligus untuk mempertahankan atau menyuarakan itu klubnya. Jadi tapi yang jelas itu keamanan lah yang penting lah di situ. Keamanan yang perlu diperketat dan diperbanyak juga. Keamanan dalam untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, jadi menurut Ibu Ama dengan adanya database ini, kemudian pemerintah dalam hal ini PSSI bisa melihat mungkin data mana laki-laki, seberapa jumlahnya, perempuan, anak-anak dan seperti itu. Selain itu apa lagi Bu? Apakah dengan kemudian mengetahui jumlah laki-laki segini, perempuan segini, anak-anak segini akan kemudian meminimalisir terjadinya kejadian-kejadian yang seperti di Kanjuruhan atau seperti apa? Iya. Kan yang jelas kalau untuk data secara digital tentunya kan pasti ada tagline gitu ya, pasti itu kan ada sudah melalui online, pasti ada pengumuman di situ apa jangan begini ya, jangan begini, ada aturan gitu ya pada saat supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi yang jelas itu untuk ke depan ya, yang jelas itu kapasitas aja sepertinya sesuai aja dengan kapasitas stadion, karena kalau lebih dari itu pasti panas, jelas panas. Belum pasti kelebihan kita yang hanya yang disampaikan kan ada, kan kita sudah tahu bahwa sekitar 28.000, ternyata ada kelebihan 4.000, wah luar biasa, belum lagi anak-anak. Jadi pada saat kejadian orang lari-lari tertindis terus langsung mau lari kemana, akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, saya ke sisi supporter Kak Fadia. Terkait dengan wacana pemerintah yang kemudian akan mencanangkan database bagi supporter bola di Indonesia, bagaimana kemudian pandangan Anda terkait dengan wacana tersebut? Menurut saya masih banyak hal-hal yang lebih penting untuk dievaluasi. Masih termasuk keputusan tentang mungkin diundurkannya ketua PSSI, evaluasi keamanan. Kalau database itu mungkin bagus sih, baik, tapi menurut saya masih banyak hal-hal yang lebih urgent.
untuk mau dievaluasi untuk di dunia sepak bola. Oke, jadi menurut Anda database ini yang kemudian dicanangkan oleh pemerintah belum tepat atau belum seharusnya atau seperti apa? Ya, belum tepat, belum pada momennya. Alasannya? Karena alasan saya pribadi masih banyak hal-hal yang lebih penting untuk dievaluasi. Oke, apakah memang dengan adanya database ini kemudian mempengaruhi tidak akan terjadi kejadian-kejadian seperti ini di kemudian hari atau seperti apa? Pandangan dari sisi supporter. Kalau pandangan dari saya, meluap pandangan dan pengalaman ya, meluap bagaimanapun kapasitas di stadion. Contohnya di Makassar, alhamdulillah meluap bagaimanapun kapasitas di dalam stadion tidak pernah ada gesekan, dan kami selalu kedatangan tim tamu. Alhamdulillah tidak pernah ada gesekan sebanyak bagaimanapun meluapnya itu kapasitas di dalam stadion di atas tribun. Dan pada saat kejadian di Kanjuruhan, mereka turun di bawah lapangan pada saat gas air mata sudah ditembakkan ke atas tribun. Makanya pertanyaan saya sekarang, kenapa gas air matanya ditembakkan ke atas tribun jika kalau memang ingin mengamankan pada saat mungkin ada kericuan atau gesekan di atas, ingin mengamankan, banyak opsi lain untuk mengamankan sesuatu yang terjadi di atas tribun, tidak dengan menembakkan gas air mata sebanyak itu dan memakan banyak korban. Meskipun pihak keamanan berdalih bahwa untuk mengamankan dan sebelum terlanjur banyak supporter yang turun ke lapangan. Kan begini, kalau memang alasannya ingin menghindari gesekan dengan pemain, kan itu hari mungkin supporter Arema kecewa karena dikalahkan oleh Persebaya. Kalau memang ingin menghindari gesekan supporter dengan pemain, kan supporternya sudah diamankan, sudah tidak ada pemain di bawah lapangan, mau pemain mau manajemen sudah diamankan semua. Kenapa coba harus menembakkan gas air mata, harus melarang supporter turun ke lapangan? Kan itu logikanya kan, jika memang mau menghindari gesekan supporter dengan pemain atau manajemen, kan semuanya sudah diamankan, pemain dan manajemennya sudah diamankan. Kenapa harus ditembakkan gas air mata untuk melarang supporter turun ke lapangan? Biarkan saja, dia tidak akan membuat keracuan sebesar itu jika tidak merasa dilawan. Mungkin supporter merasa dilawan, supporter merasa dipancing ceritanya dengan aparat ini, makanya mungkin dia turun. Ya sudah, acukan saja, nanti dia berhenti dengan sendirinya. Kalau memang pemain sama pelatihnya, manajemen dan semuanya sudah diamankan, apa coba alasannya buat harus menembakkan gas air mata? Kalau memang alasannya mau mengamankan ya, untuk melarang turun ke bawah lapangan. Baik, terima kasih Kak Fadia atas pandangannya. Saya ke Ibu Ama selaku pengamat olahraga. Ini kan kemudian FIFA sebagai Federasi Sepak Bola Dunia kemudian mencanangkan ataupun memberikan surat kepada Presiden Joko Widodo untuk kemudian menerapkan database ini. Tentu saja ini adalah langkah-langkah ataupun program dari pemerintah, dalam hal ini PSSI, untuk kemudian lebih mudah melacak ataupun kemudian mengetahui sisi supporter. Seperti apa? Apakah memang untuk tiketingnya juga seperti itu seharusnya, atau seperti apa Bu Ibu Ama melihat itu? Iya, yang jelas apa yang nanti keputusan misalnya dari pemerintah untuk bagaimana database ya secara digital itu, kalau untuk pendapat saya, selain daripada data supporter, ada juga pada saat keamanan, harus ada datanya juga di situ, database juga yang mana yang mau diamankan untuk pengamanan ya, itu lebih jelas, lebih bagus juga. Jadi sudah tercover. Jadi semua yang melaksanakan tugas pada saat itu harus tercover sebagai database. Jadi bukan hanya saja supporternya, jadi semua yang ada itu harus masuk dalam database. Jadi dilihat dari sisi dia sebagai selain dari klubnya, ada supporternya, klubnya ini supporternya yang segini loh. Nah, tapi jadi sudah ada database-nya masing-masing. Itu supaya lebih akurat lagi
dengan tim keamanan yang pada saat itu kan pastinya ya panpel ya, panitia pelaksana itu jauh-jauh hari kan sudah ada skedulnya, terus ada berapa sih dengan kapasitas sekian, aparatnya sekian, atau untuk mengamankan itu sekian dan sebagainya. Jadi yang jelas itu luar biasa. Dan kan dengan adanya kejadian yang bersamaan dan pada saat ini tim nasional pada saat sekarang kan lebih baik lah, agak-agak sudah mulai menonjol ya untuk persepak bolaan Indonesia. Dengan kejadian gini kan agak sedikit juga terpengaruh untuk supporter yang, tapi insya Allah mudah-mudahan ya untuk tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu harapan kita bersama, Bu Ama. Iya. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami di Perempuan Bicara. Iya.